MAB Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ata 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku ana fasal siji. Suwarul qudwati utawi pira-pira gambarane manut, gambarane makmum iku tisun ana 9. Iku tisun ana 9. Tasikhusah apa qudwah? Tasikhusah apa qudwah fi khamsin ing dalem 5. Qudwatu rajulin suwiji iku manute wong lanang birojulin kelawan wong lanang liya. Wa qudwatu mra'atin lan manute wong wadon birojulin kelawan wong lanang. Nomor 2. Wa qudwatu khunsa lan manute wong wadon wong banci birojulin kelawan wong lanang. Wa qudwatu mra'atin lan manute wong wadon bi khunsa kelawan wong banci. Wa qudwatu mra'atin lan manute wong wadon makmume wong wadon bimra'atin kelawan wong wadon liya. Iku 5. Nomor 5. Wa tabtulu lan batal apa qudwah makmum batal fi arba'in ing dalem 4. Qudwatu rajulin suwiji iku makmume utawa manute wong lanang bimra'atin kelawan wong wadon. Nomor 2. Wa qudwatu rajulin lan manute wong lanang bi khunsa kelawan banci. Wa qudwatu khunsa lan manute wong banci utawa wong wandu bimra'atin kelawan wong wadon. Nomor 4. Wa qudwatu khunsa lan manute wong banci bi khunsa kelawan padha bancine. Artinya gambaran makmum itu ada 9, yang sah ada 5. 1. Makmum, makmum laki-laki, imamnya laki-laki, jelas sah. Sekali lagi, makmum laki-laki, imam laki-laki, sah. Yang kedua, makmum perempuan, imam laki-laki, sah. Ya, sekali lagi, makmum perempuan, imam laki-laki. Nomor 2. Nomor 3, makmum orang yang banci, imam adalah orang laki-laki. Nomor 3. Nomor 4, makmumnya perempuan,
imamnya adalah seorang banci. Nomor 4. Nomor 5, makmumnya orang perempuan, imamnya orang perempuan. Selain itu tidak sah. Dibalik juga tidak sah. Dibalik juga tidak sah. Makmumnya laki-laki, imamnya perempuan tidak sah. Yang tidak sah itu sak sholati, bukan hanya jamaahnya saja. Jadi imam harus sesuai dengan yang ditentukan ini. Kalau ada laki-laki, yang harus jadi imam adalah laki-laki, walaupun dia masih kecil, walaupun umurnya masih muda, tapi sudah memenuhi kriteria dari menjadi imam. Orangnya sudah ahli fikih, orangnya mempunyai nasab keahlian yang luar biasa dalam bacaannya, suaranya keras gitu. Terus kemudian yang terbiasa ngimami di situ, walaupun dia masih muda, makmumnya sudah tua. Kalau sudah memenuhi kriteria nasabnya bagus, pakaiannya bagus, badannya bersih, baik pekerjaannya ahli wirai, orang yang fikih, bacaan Qur'annya fasih. Saya urut dari awal aja: penguasa daerah, imam rawatib, penduduk asli, orang yang ahli fikih, orang yang bacaannya bagus 5, nomor 6 orang wirai, nomor 7 lebih dahulu masuk Islamnya, 8 orangnya baik nasabnya, 9 orang bagus pakaiannya, nomor 10 orang bersih badannya, 11 orang yang baik pekerjaannya, 12 orang yang tampan wajahnya. Kriteria-kriteria dari awal sampai 12 dia penuhi semua. Maka walaupun dia masih muda, berhak untuk menjadi imam. Lain halnya kalau yang menjadi imam itu ibunya, yang menjadi makmum itu anaknya, tapi anaknya yang masih kecil, belajari sholat. Masih kecil itu belum mumayyiz, atau sudah mumayyiz tapi belum mendekati murahik. Usianya kurang lebih masih 7 tahun, kelas 1 SD. Jadi makmum itu masih belajar. Kalau sudah murahik, usianya 12 tahun atau usianya 13 tahun mendekati 15, itu tidak boleh menjadi imam ibunya. Yang jadi imam harus anaknya, kalau bacaannya sudah baik. Itu ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat menjadi makmum. Posisi antaranya imam dan makmum tadi di awal sudah disebutkan tidak boleh mendahului imam, atau jaraknya antara imam dan makmum minimal adalah 1 tumit. Kalau posisi imam 1 orang, ada imam dan makmum saja. Kalau makmumnya itu sama-sama laki-lakinya, seandainya imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki, posisinya berada di sebelah kanannya, terpaut 1 tumit. Itu kalau antara imam dan makmum cuma 2 orang. Ya, ini posisi. Kalau imamnya lebih dari 2 orang, laki-laki semua, mundur di belakangnya imam 1 jarak sujudan atau 1 shaf. Kalau makmumnya 2, kalau makmumnya 3, yang sebelah kanan dulu. Itu seandainya pertama kali ya ada orang makmum 1, imam 1, makmum 1 begini, kemudian datang orang kedua, makmum kedua datang, maka makmum pertama kali tadi itu mundur, makmum yang pertama mundur ke shaf, kemudian baru makmum yang kedua ini membentuk shaf, yaitu berada di belakangnya imam persis.
Tadi yang berada di sebelah kanannya imam. Kemudian makmum yang kedua berada di belakangnya imam. Nanti kalau ada makmum yang ketiga berada di sebelah kanannya imam dulu. Begitu juga seterusnya. Itu kalau makmumnya satu, kalau makmumnya lebih dari satu berada di belakangnya imam. Sama-sama laki-lakinya. Kalau makmumnya satu, imamnya satu, yang jadi imam itu adalah laki-laki, yang jadi makmum itu adalah perempuan, walaupun itu adalah istrinya sendiri atau anaknya sendiri, itu harus di belakangnya imam. Imam, kemudian makmum berada di belakangnya sini. Makmum berada di belakangnya, walaupun itu apa? Istrinya sendiri atau anaknya sendiri. Kalau dia perempuan laki-laki imamnya, perempuan makmumnya. Walaupun satu orang. Tuh. Yang nomor dua, makmum dua atau lebih. Nah, itu tadi sudah saya sebutkan. Seandainya makmum dua atau lebih laki-laki dan perempuan, yang paling baik itu makmum berada di depan atau di belakang imam persis itu adalah makmum laki-laki. Makmum laki-laki, kemudian di belakang sendiri itu adalah makmum perempuan laki-laki. Kalau makmumnya itu tadi bercampur, kalau makmumnya laki-laki dan perempuan, apabila di dalam masjid itu sudah ada tempat tersendiri untuk laki-laki, biasanya di masjid itu ada tempat tersendiri, laki-laki berada di sebelah sini, kemudian diberi gang atau tembok, bukan satir ya, tembok, atau biasanya juga ada yang satir, yang sini adalah makmum laki-laki, yang sini makmum perempuan. Itu tidak masalah. Tapi yang paling baik asalkan ada satirnya. Yang tidak boleh itu yang tidak ada satirnya atau tidak ada batasnya antara laki-laki dan perempuan. Kalau tidak ada batasnya antara laki-laki dan perempuan, ya, maka itu sama dengan ikhtilat bainan nisa wa rijal. Campur antaranya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dalam satu tempat, itu hukumnya adalah haram. Tidak boleh. Tidak diperbolehkan juga di dalam berjamaah. Apabila makmum itu terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak dan banci, campur jadi satu keempat-empatnya tadi, maka membuat barisan di belakang imam dengan posisi laki-laki dulu berada di barisan paling depan. Makmum ya, disusul anak laki-laki, disusul banci, disusul perempuan. Itu urutan-urutan menjadi makmum. Jadi urut laki-laki, anak laki-laki, banci, baru perempuan. Itu ketentuan syariat. Jadi kalau kita biasa ngimami di rumah atau kita biasa ngimami di langgar, kalau yang biasa itu di rumah, itu yang sering terjadi kesalahan. Kadang-kadang istrinya itu disuruh ke belakangnya pas, itu yang tidak pas. Mengapa? Karena beda laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan. Terus kemudian catatan, makruh berdiri sendiri di belakang shaf, bahkan sebagian ulama menganggap tidak mendapat fadilahnya sholat jamaah. Untuk menghindari hal itu, yang harus dilakukan adalah masuk ke shaf. Apabila tidak bisa, maka menarik makmum yang ada di depannya. Ini yang biasa terjadi. Apabila orang itu jamaah, maka shafnya harus rapat. Ini di posisi tidak ada wabah, harus rapat jamaahnya. Seandainya satu shaf itu sudah penuh semua, dia berada di belakang sendiri. Ini sebagian ulama mendawuhkan bahwasanya dia tidak mendapat keutamaan jamaah. Mengapa? Karena dia di shaf belakang sendiri. Tapi sebagian ulama mendawuhkan mendapat keutamaan jamaah. Untuk menghindari khilaf itu, supaya dia mendapatkan teman, berdiri tidak sendiri di belakang, dia narik jamaah yang ada di depan diteblek. Kalau jamaah di depan itu diteblek seperti itu, dia paham
dia posisi di belakang itu sendiri, maka dia mundur nemani atau bantu teman yang ada di belakang itu berjamaah, ngancani dia supaya tidak sendiri berada di posisi barisan paling belakang sendirian. Atau ketika dia berada di belakangnya, di belakang soft, di depannya itu ada soft yang bolong, yang sekiranya itu cukup untuk dirinya, maka disunahkan untuk membuntoni jamaah yang ada di depannya itu dengan cara berjalan. Jalannya satu tahap, satu berhenti, satu tumakninah subhanallah, berjalan lagi subhanallah. Tidak boleh langsung gunuk gitu. Mengapa? Karena 3 kali gerakan itu membatalkan sholat. Kalau kaki itu dihitung ngangkat, itu sampai ke tempatnya dihitung 1. Ngangkat sampai ke tempatnya dihitung 2 kalau langsung. Kemudian dia berhenti 1 kali tumakninah. Kalau belum sampai ke soft yang bolong tadi, jalan lagi 1, 2. Kalau gini terus 3 namanya. Kalau 3 batal sholatnya. 3 kali gerakan secara berturut-turut. Kemarin sudah dijelaskan itu membatalkan sholat, itu kesunahan. Udah tentang masalah jamaah. Maka seyogyanya kita dalam melaksanakan sholat itu dengan berjamaah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Dalam sebuah hadis disebutkan terpaut 25. Ada hadis yang lain terpaut 27 derajat. Ada sebagian cerita di dalam kitab Minahus Saniyah itu, ada seorang ulama atau seorang kiai lah, dia pada waktu isya, pada waktu maghrib mulai maghrib, ditamui oleh temannya yang jauh rumahnya. Kemudian temannya itu tidak pulang-pulang sampai malam. Dia tertinggalan sholat berjamaah 1 kali saja pada waktu itu. Setelah tamunya pulang, dia ke masjid. Ternyata masjidnya sudah ditutup. Dia mencari temannya jamaah untuk jamaah, tidak ada. Sudah tidak ada semua. Akhirnya dia pulang. Ketika pulang, dia teringat hadis Nabi bahwasanya sholat berjamaah dengan sholat sendiri itu terpaut 27 sampai 25 derajat. Teringat hal itu, akhirnya dia jamaahnya itu tertinggal. Akhirnya dia sholat 27 kali isya, 27 kali. Mungkin karena kecapean, sholat 27 kali 4 rakaat berapa itu? 100 lebih. 100 rakaat lebih karena kecapean, akhirnya tertidur. Dalam tidurnya itu dia bermimpi seakan-akan dia itu nunggang kuda, di belakang sendiri dan di depannya itu dia mengejar jamaah atau golongan orang-orang yang sangat banyak sekali. Dikejar kuda itu, semakin dipacu kudanya itu untuk mengejar supaya tidak ketinggalan golongan atau jamaah yang ada di depannya itu. Semakin dia memacu kudanya, semakin kencang lari kuda yang ada di depannya. Tiba-tiba yang ada di depan itu noleh ke belakang, ditoleh ke belakang. Saudara, kamu tidak akan bisa nyusul kami, kamu tidak akan bisa sama dengan kami. Mengapa? Karena sholat kamu isya sendirian, sedangkan sholat saya secara berjamaah bersama-sama. Ketika mendengar jawaban itu dia langsung kaget, dan ketika kaget dia terbangun. Masya Allah, dia menyesal mengapa tidak mengikuti jamaah sholat isya. Dari cerita tersebut, jamaah itu
walaupun diulang sampai 27 kali tetap lebih utama. Sholat itu walaupun diulang 27 kali tetap utama sholat dengan berjamaah. Makanya jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah. Tuh, mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kita sehingga kita dapat melakukan sholat berjamaah dengan istiqomah berjamaah, tidak sampai ketinggalan jamaah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wadinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wadinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi wa dudu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Akhiran, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas salat jamak qashar. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.